Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatullahi wassalamu ala Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, "Wa ma ataakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Amma ba'd, hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang besar selain daripada Allah kecil. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang agung selain daripada Allah, yang mulia selain daripada Allah adalah hina. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dilahirkan atau dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini, sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan nur, cahaya, keselamatan, memberikan hidayah, memberikan ilmu kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini. Dan Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pembawa rahmat untuk semesta alam, seluruh daripada manusia di atas dunia ini dan alam sekitar seluruh daripada dunia ini. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah jelas bahwasanya dunia ini pasti akan binasa, tidak ada yang kekal abadi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah wa man zuhziha 'anil nar wa adkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, tiap-tiap manusia yang berjiwa atau yang bernyawa itu, kata Allah Subhanahu wa taala, pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, yang telah dijauhkan daripada siksa api neraka dan dimasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ia telah beruntung. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan saja. Al-Quran surah Al-Imran surah yang ketiga ayat 185. Di dalam ayat ini hamba Allah telah menjelaskan bahwasanya semua yang ada di dunia ini, semua yang dalam keadaan hidup pasti akan menjumpai atau menemukan dan tidak bisa lari daripadanya, pasti akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari sebab itulah kita tidak ada yang tahu kelak kapan kita akan mati, di bumi mana kita akan mati, dan apa yang kita kerjakan pada saat hendak mencapai atau hendak menjumpai daripada kematian itu. Sudah siapkah kita akan dalam hal untuk menghadapi dari kematian? Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayatnya, tidaklah ada Al-Qur'anul Karim itu tidak ada yang tidak pasti. Pasti semuanya yang ada dalam Al-Qur'anul Karim itu pasti yang Allah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan bahwasanya kehidupan kita ini, kita kembali kepada Al-Qur'an, itulah contoh daripada kehidupan kita. Karena kenapa Nabi Muhammad hidupnya adalah Al-Qur'anul Karim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, tiada seorang pun hamba Allah di permukaan bumi ini yang dapat mengetahui dengan pasti hakata apa yang akan dia kerjakan di esok hari, yang akan dikerjakannya di esok hari. Dan tiada seorang pun juga dimanapun, siapapun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Apakah kita tahu nasib kita akhir esok hari, yang akan kita kerjakan di esok hari, atau apa yang akan kita temui di besok hari? Kita tidak ada yang tahu. Dan di bumi mana hamba Allah, dalam keadaan apa kita tidak ada yang tahu dalam keadaan apa kita akan mati. Bisa jadi keadaan kita dalam durhaka, sedang durhaka,
sedang melawan sama kedua orang tua, sedang membantah, sedang mengejeknya, sedang menganggapnya rendah kedua orang tua karena kedudukan kita jauh lebih tinggi pada saat ini yang kita alami, dan kita sedang membantah kepada kedua orang tua, kita meninggal atau meninggalkan dunia yang fana yang sesaat ini, hamba Allah tidak ada yang tahu. Ataukah kita mati dalam keadaan kita sedang berbuat zina, ataukah kita mati dalam keadaan kita sedang berjudi, ataukah kita mati dalam keadaan kita sedang mabok-mabokan, sedang kita minum khamar, sedang kita menikmati daripada mabok-mabokan, ataukah kita mati hamba-hamba Allah dalam keadaan kita sedang mendengki, dalam keadaan kita sedang menghasut, dalam keadaan kita sedang menghasad, dalam keadaan kita merasa gagah, dalam keadaan kita merasa hebat, dalam keadaan kita merasa kuat. Kemudian pada saat itu kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah. Maka dari itu jangan terlalu besar, jangan terlalu bangga dengan apa yang kita miliki pada saat ini, hamba-hamba Allah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, apabila telah datang ajal mereka ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Mereka tidak dapat mengundur-undurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula dapat memajukannya, hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuhlikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah kama ya'mal dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut wa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa saddaqa wa akum minas solihin wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang memiliki keyakinan yakin percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah sampai harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan dari mengingat Allah. Karena sebab harta kita lupa dengan Allah, karena sebab kita memandang anak kita yang sukses dengan kesuksesan dunia, kita lupa dan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berbuat demikian, kata Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Dan belanjakanlah sebagian dari harta kalian, apa yang telah kami berikan kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, sebelum datang daripada hari kematian kepada salah seorang di antara kamu sekalian. Belanjakanlah, berikan nafkah kepada anak dan istri dengan yang halal. Belanjakanlah harta kita dengan memperbanyak sedekah, dengan memperbanyak membantu fakir miskin, dengan memperbanyak membantu orang-orang yang susah, dengan memperbanyak bersedekah membangun masjid, membantu orang-orang yang dalam keadaan gharimin atau orang-orang yang dalam keadaan memiliki hutang dan mereka tidak mampu membayarnya. Dengan cara kita memelihara anak yatim, memanfaatkan harta-harta yang ada pada saat itu, hamba Allah yang dirahmati oleh Allah. Karena kenapa, hamba Allah, sebelum datang kepada kalian dan kelak di saat ajal itu telah datang, dia akan berkata, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, kata Allah. Penyesalan bagi orang-orang yang di dunianya tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah karena sebab harta benda mereka, karena sebab kekayaan mereka, karena uang yang ada dalam diri mereka, karena kekuasaan yang ada dalam diri mereka. Mereka akan menyesal. Wahai Tuhanku, perhatikan nama Allah, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu dekat? Dia menyesal pada saat di akhirat kelak, pada saat hendak menuju, karena dia sudah merasa hartanya tidak ada guna lagi. Mala yang fa'u malu wala banun, tidak ada guna lagi, tidak ada manfaat daripada harta dan anak-anaknya. Dia berkata dengan sedemikiannya agar dia ditangguhkan oleh Allah, agar dia diberi waktu untuk hidup kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Sehingga dia menyesal dengan harta-harta yang dimilikinya. Dia ingin mensedekahkan semua daripada harta-hartanya, akan tetapi namun pada saat itu sudah tidak ada lagi penyesalan. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap apa yang sekalian kamu kerjakan. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah, dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menerangkan, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun wa qailuha min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun wa idza nufiqa bis-suri fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun
ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم وكنتم بها تكذبون إلى قوله تعالى كم لبثتم في الأرض عدد السنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang lupa karena sebab harta yang Allah titipkan, orang-orang yang lupa karena kekuasaan yang Allah titipkan kepada mereka. Hingga kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila telah datang kematian kepada seseorang daripada mereka, dia akan berkata, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku bisa berbuat amal yang baik pada apa yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Apabila sangka kala telah ditiup, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara kalian, tidak ada lagi pertalian antara anak dan ayah, ayah dan ibu, ibu dan ibu dan ponakan dan lain, ibu dan cucu, nenek dan cucu dan lain sebagainya. Tidak ada lagi di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka akan saling bertanya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya mamba Allah, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya di atas dunia, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, persiapkanlah diri kita. Tidak kemana kita? Akankah semua yang kita miliki pada hari ini kita merasa semuanya adalah milik kita? La, mamba Allah. Kehebatan kita, kekuasaan kita, harta kita, jabatan kita, kepintaran kita, kecerdasan kita, kemuliaan kita, apakah mampu kita untuk mengelak pada saat itu? Tidak ada, hamba Allah. Kita perhatikan semuanya pasti mengalaminya. Bagaimana Rasulullah SAW tidak menganggap dunia ini adalah tempat kekal abadi selama-lamanya. Kalaulah memang dunia ini adalah tempat kita kekal abadi selama-lamanya, sudah barang tentu hamba Allah tidak akan ciptakan yang namanya kematian. Akan tapi kita sering melihat kematian. Hal-hal yang memutuskan kelezatan daripada dunia ini adalah kematian. Makanya kata Rasul, perbanyak kalian mengingat kematian untuk hal-hal mengingat kematian. Maka kata Rasul, perbanyaklah kalian untuk mengingat sesuatu yang memutuskan satu kelezatan di dunia, ya'nil maut, yakni kematian. Bagaimana Rasulullah SAW telah menunjukkan kepada kita atau mengajarkan kepada kita bahwasanya menghadapi dunia ini, kata Rasul, tidaklah lebih. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu qala aqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqal kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Wa kana ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantadiril masa wa khudh min sihatika limaradika, kata Rasul, wa min hayatika limautika. Rawahul Bukhari. Hakadha hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua bahuku, kata beliau, sambil bersabda, kata Rasul sambil berkata kepadanya, kamu ini berada di dunia adalah seperti orang yang asing atau orang yang mengembara. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kamu berada pada waktu sore, maka janganlah menantikan waktu pagi. Dan bila kamu berada pada waktu pagi, maka janganlah menantikan waktu sore. Pergunakanlah masa sehatmu, masa gagahmu, masa kuatmu, masa hebatmu. Masa Allah masih memberikan kita tangan yang baik, masa Allah masih memberikan akal kepada kita yang baik, masa Allah masih memberikan kita mata, kedua mata yang mampu untuk melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan akal kepada kita. Seandainya Allah cabut satu urat, Allah putuskan satu urat di atas kepala kita ini, tidak mampu lagi kita untuk berpikir. Masa kedua kaki kita masih mampu melangkah,
Tidakkah kita melihat bagaimana mereka yang telah dijanjikan oleh Allah untuk diberikan kekurangan terhadap diri mereka? Mereka jauh lebih kuat untuk menghadap pada Allah, dan hati mereka semata-mata berharap kepada Allah. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah, pergunakanlah masa sehat itu untuk menyongsong masa sakit kita. Di saat kita sakit, hamba Allah, pada saat itu hanya penyesalan, karena kita menyesal di masa-masa sehat kita tidak memempatkan waktu sebaik-baiknya. Dan pergunakanlah masa hidupmu untuk menyongsong akan saat kematian, kiamat yang terdekat. Para ulama mengatakan adalah kematian. Maka dari itu hamba Allah, kembalilah kita benar-benar kepada Allah, sesungguh-sungguhnya kembali kepada Allah. Tinggalkan keburukan kita, nyesali atau sesalkan keburukan kita, dan jangan kita ulangi lagi. Allah Maha Pengampun. Seburuk apapun engkau, sejelek apapun engkau, kembalilah kita kepada Allah. Tanamkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri ini, al-fakir yang penuh dengan dosa, al-fakir yang miskin ilmu, al-fakir yang lemah memohon maaf pada antum sekalian. Andai kata bermanfaat, mudah-mudahan dengan doa-doa antum kami bisa mengikut. Seandainya antum masuk dalam syurganya Allah, dan antum bertemu dengan Allah, dan antum duduk kelak di yaumul akhirah bersama-sama dengan para wali, para ulama yang Allah ikhlaskan hidup mereka, kelak kami khususnya kelak kami bersama-sama juga bersama dengan mereka orang-orang soleh, duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minum di telaga haudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berjumpa. Kerinduan para soleh, para alim, para ulama adalah untuk berjumpa kedua mata yang memandang langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma rzuqna an-nadhara wajhikal karim, Allahumma rzuqna an-nadhara ila wajhikal karim, Allahumma rzuqna an-nadhara ila wajhikal karim. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saya mohon ampun. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan hal ini mampu menyambung hati kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok seorang manusia yang Allah anugerahkan di muka bumi ini, sosok manusia yang Allah anugerahkan di muka bumi ini sebagai nur, cahaya, penerang bagi kita. Semoga Allah, mudah-mudahan kerinduan kita kepada Rasul terus tertanam dalam hati ini. Pejamkan mata kita, sebelum kita tidur ingat Rasulullah, saat makan kita ingat Rasulullah, saat berjalan kita ingat Rasulullah, saat bercengkrama pada anak istri kita ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat kita berbuat dalam hal untuk di dunia media sosial pun kita ingat Rasulullah. Tiada lain bermaksud untuk dakwah kepada jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada lain untuk mengenalkan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim minadz dzunub, astaghfirullahal azim minadz dzunubi, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.